Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Miranda Sundeka dengan NIM A1D523051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Langsung saja kita masuk pada pemaparan materi sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Suatu rancangan metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Yang masuk materi selanjutnya yaitu tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori behaviorisme memberikan penekanan kepada lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Menurut Nahar, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tindaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental atau objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Lingkungan belajar anak, sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Jadi teori belajar behaviorisme merupakan penguatan ikatan, hubungan, sifat, dan hasil. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri proses pembelajaran behaviorisme dapat dilihat dari berbagai hal seperti yang pertama, memposisikan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedua, menggunakan kebiasaan atau untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu memandang ilmu sebagai suatu yang statis dan tidak pernah berubah sehingga akan disajikan dengan cara yang sama setiap tahunnya. Yang keempat yaitu memandang mengajar hanya sebagai transfer ilmu dan belajar sebagai proses memperoleh ilmu dan mengembangkan kurikulum dalam menggunakan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajarannya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata cons dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktif merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktif dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktif dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan
Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Ketiga teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitif memberikan pandangan yang berbeda tentang pembelajaran. Behaviorisme fokus pada perubahan perilaku melalui penguatan dan hukuman. Konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif dengan siswa membangun pemahaman melalui pengalaman, dan kognitivisme melihat proses mental seperti pemrosesan informasi dan struktur kognitif. Ketiganya saling melengkapi dalam mendesain proses pembelajaran yang efektif, masing-masing dengan pendekatan dan tantangannya sendiri. Demikian pemaparan singkat dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.